Halo semuanya, nama saya Andi Ripe Bakti. Hari ini saya akan berbicara sebagai intruder. Bukan untuk mengajarkan cara menyerang, tapi untuk membuka mata kita tentang siapa intruder itu, apa yang mereka pikirkan, dan bagaimana kita bisa melindungi diri. Bayangkan, seorang berdiri di luar sebuah gedung kantor. Mereka terlihat biasa, jaket tas ransel, tapi tujuannya bukan sekedar bertamu. Sama seperti itu, seorang intruder di dunia cyber bisa tampak biasa, pengguna biasa, kontraktor, atau perangkat yang terhubung. Perbedaan utamanya, niat. Intruder mencari akses yang tidak sah untuk mengambil data, mengganggu layanan, atau sekedar menguji batas-batas sistem. Mari kita bedah sedikit. Ada beberapa macam intruder, dan bukan semua berwajah kriminal murni. Ada yang disebut black hat, mereka yang berniat jahat. Ada juga grey hat, yaitu bersifat ambang. Kadang mereka menemukan celah, lalu mengungkapkannya. Kadang mengambil keuntungan, bahkan ada insider, orang dalam yang memanfaatkan akses yang sudah diberikan. Tapi apa motivasinya? Motivasi intruder bisa beragam. Uang, politik, rasa ingin tahu, balas dendam, atau hanya mencari tantangan. Sebuah serangan bisa dimulai dari keinginan mendapatkan dokumen keuangan, mencuri data personal, atau menonaktifkan layanan agar organisasi kehilangan reputasi. Sekarang, sebagai intruder, izinkan saya berbicara sejenak dari sudut pandang mereka. Saya memperhatikan kebiasaan mereka. Saya mencari celah non-teknis. Pegawai yang menaruh catatan kata sandi di meja, kabel jaringan yang tidak terlindungi, atau kebijakan keamanan yang diabaikan. Saya juga mengamati pola akses. Apakah ada pintu belakang berupa layanan yang jarang dipantau? Dari situ, saya merencanakan langkah saya. Jangan berikan detail teknis, fokus pada pola pikir dan social engineering tanpa langkah praktis. Itu kunci yang harus kita pahami. Banyak intrusi tidak dimulai dari serangan canggih, melainkan dari kelalaian manusia. Finishing lewat email yang tampak meyakinkan, panggilan telepon yang memancing informasi, atau perangkat yang tidak dikunci. Semuanya pintu masuk. Visual reenactment sederhana. Pegawai menerima email, ragu lalu menelpon IT untuk memberikan solusi. Dampaknya, bayangkan data klien bocor, layanan utama down selama jam kritis, atau informasi sensitif dijual di pasar gelap. Kerugian, kerugian finansial, hukum, dan reputasi bisa sangat besar. Yang terasa paling pilu adalah kepercayaan publik sulit kembali. Tapi bukan berarti kita tak bisa berdaya. Berikut beberapa langkah non-teknis yang efektif untuk mencegah intruder. 1. Kebijakan jelas dan sosialisasi. Buat aturan akses dan latih pegawai untuk mengenali upaya rekayasa sosial. Yang kedua, manajemen akses. Hanya beri akses yang diperlukan dan cabut segera ketika tidak diperlukan. Yang ketiga, audit rutin. Lakukan pemeriksaan kebijakan, prosedur, dan inventaris perangkat. Yang keempat, budaya keamanan. Dorong pegawai melaporkan hal mencurigakan tanpa takut disalahkan. Sebagai intruder fiksi, ini saya juga harus mengakui organisasi yang transparan dan waspada. Membuat pekerjaan saya jauh lebih sulit, kata sandi yang kuat. Verifikasi ganda dan pegawai yang terlatih, semuanya adalah pagar yang saya takuti. Suatu waktu, sebuah perusahaan kecil mengizinkan kontraktor membawa perangkat ke area produksi tanpa pemeriksaan. Seorang intruder menyusup dengan menjadikan dirinya kontraktor dan mendapatkan akses fisik yang berujung pada kebocoran data. Pelajaran di sini, kontrol fisik sama pentingnya dengan kontrol digital.
Untuk menjadi intruder bukan sekedar soal kemampuan teknis. Ini soal memanfaatkan kelemahan proses, orang dan kebiasaan. Maka pertahanan terbaik bukan hanya firewall atau antivirus. Pertahanan terbaik adalah orang yang sadar, kebijakan yang tegas, dan pengawasan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton monolog ini. Jika kamu sedang menyiapkan tugas, ingat, gunakan pengetahuan untuk memperkuat, bukan merusak. Kalau kamu ingin saya kalau ingin saya bantu membuat naskah voice over storyboard atau versi teks bahasa Inggris untuk videomu, bilang saja.